Halo teman-teman, selamat datang di RIP. Jadi di episode ini gue mau ngasih lihat perjalanan gue hiking ke Gunung Solove di Poland dan juga ngunjungin tempat wisata, lupa apa namanya, Buetneskaue. Dia aja ada di atas Gunung Solove tuh. Penasaran kayak apa? Nonton aja. Nah, jadi perjalanan ke Gunung Solove ini makan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Dan kita berangkat dari kota Wrocław sekitar jam 7 pagi. Nah, ini papa mertua gue lagi nyetir. Dan ini muka gue yang masih beler karena gue baru bangun 17 menit yang lalu. Sebenarnya gue juga nggak tahu kenapa gue mengiyakan untuk hiking ke gunung. Karena gue lebih suka diem di rumah. Tapi karena mertua gue ngajakin dan gue orangnya nggak enakan kali ya, jadi gue iyain aja. Selama perjalanan, di pinggir-pinggirnya tuh banyak pemandangan kayak ladang jagung, sawah, atau hutan. Nah, ini tuh ceritanya tuh yang bunder-bunder itu tuh jerami digulung, jadi kayak pakai traktor gitu. Kayaknya itu buat ngasih makan hewan ternak deh, tapi gue juga nggak yakin. Nah, sekitar udah setengah jalan, kita tuh ngelewatin kayak terowongan gitu, terbuat dari pohon. Unik sih, lucu, dan gue juga kayaknya nggak pernah lihat deh kayak di Indonesia. Tapi mungkin karena gue jarang keluar rumah. Ya, nah udah ngelewatin terowongan ini, kita tuh ngelewatin sebuah kota kecil. Nah, kota kecil ini tuh mungkin buat orang sini biasa aja ya, tapi menurut gua orang Indonesia itu tuh arsitekturnya unik aja gitu. Jadi ada gerejanya dan rata-rata bangunannya tuh terbuat dari kayak tumpukan-tumpukan batu gitu, terutama pagarnya. Dan ini ya unik aja gitu. Kalian bisa lihat sendiri. Dan ini tuh masih kayak apa ya? Ini bukan kota, ini kayaknya kayak kampung kecil gitu. Tapi bagus lah. Arsitekturnya unik banget. Nah, akhirnya kita sampai nih di kaki Gunung Stova. Nah, ini kurang lebih perjalanan sekitar 2 jam, jadi ini sekitar jam 9-an. Ini masih sepi banget karena mungkin masih pagi ya. Nah, ini parkirnya tuh ngomong-ngomong gratis. Itu WC tuh. Nah, jadi di sekitarnya tuh dikelilingin pohon pinus gini. Cakep banget sih. Mungkin kalau di Indonesia kayak di daerah Cikole deh. Nggak tahu nih, gue juga tahu dari editor gue. Gue nggak pernah keluar soalnya. Halo teman-teman, kembali lagi di RIP. Sekarang gue lagi di gunung di Poland. Nama gunungnya Stowa. Nggak tahu, diajak mertua. Ruangannya kayak gini nih. Ini sekitar 2 jam dari tempat gua di Wrocław. Jadi ya, kayak gimana tempatnya gue juga belum pernah kesini, jadi kita lihat aja. Nah, itu yang baju hijau tuh mertua gua yang cowok. Yang di kiri, cewek di kiri tuh istri gua, dan yang di kanan tuh mertua gua yang cewek. Ngomong-ngomong, sorry ini nggak tahu kenapa statikan gini. Pas gua ngerekam sih kayaknya fine-fine aja. Atau ada Slenderman ini di sekitar hutan. Nah, jadi di sini tuh kita sebelum naik gunung, kita mau ya tau lah mau ngapain dulu biar nggak kebelat ntar di sana. Nah, di sini mereka nyediain peta yang ada jalur-jalur dakiannya buat kita. Ya, tentu saja gue pilih yang pemula ya. Ini kenapa lagi ada traktor di sini? Nah, ini ceritanya pintu masuk jalur dakian biru yang buat pemula. Dan gue sama mertua dan istri gue udah siap-siap. Nah, estimasi kita sampai puncak itu kurang lebih sekitar 1 jam. Dan karena nama channel ini Review in Poland, bukan punggung mertua dan istri Review in Poland, gue maksa istri gue buat shoot tampang gue sebelum nanti hancur karena kecapean habis kedaki. Can you be normal? Okay, I'm tired. Let's just wait in the car. Okay, because I want to get into the shot. Like this. You never saw people vlogging, they always do have hand like this. Better. Nah, hal pertama yang gue rasain pas gue ngedaki gini, udaranya tuh bersih banget.
Tapi rasa bersih dan seger itu hilang karena setelah jalan sekitar kurang lebih 10 menit, gue udah mulai capek banget. Oh, I'm already tired. Selama ngedaki, gue mulai merhatiin di pohon-pohon ada warna-warna kayak gini. Gue tuh nanya ke mertua gue, itu maksudnya apa? Nah, ternyata itu tuh kode warna gitu buat nunjukin bahwa ini tuh trek pemula. Ada yang warnanya biru tuh buat pemula, hijau tuh mungkin buat yang sedang kali ya, dan ada juga warna-warna lainnya, tapi gue nggak ngeliat selama gue ngedaki. Gue cuma ngeliat warna biru sama warna hijau. Selain udara yang sejuk dan pemandangan yang indah, ini tuh bener-bener damai gitu di sini karena nggak banyak orang. Ngomong-ngomong, maaf gue ngerekamnya goyang banget. Pertama ini karena jalannya banyak batu dan akar ya, jadi susah kalau sambil ngerekam sambil jalan. Kedua karena gue nggak punya stabilizer. Dan ketiga karena ini gue sambil ngerekam ini tuh bener-bener capek setengah hidup. Nih kalau ngerekam sambil jalan bisa kesandung akar gue. Oke, jadi karena nggak ada yang menarik, gue bakal You're recording. record lagi. Gue bakal record lagi di atas. Ini jalan katanya sekitar 1 jam ke ujung ke atas. Jadi stop. Jadi ya, see you guys later. Jadi ceritanya udah setengah jalan. Petis gue kayak mau meledak. Bagi mereka bertiga yang gede di gunung, di pedesaan, ini jalan kayak begini nggak ada apa-apanya. Nyantai aja jalan. Gue napas sudah. Oh, let's go. Terus setengah jalan lagi. Stay tuned. No, I'm hard to record while, you know. Okay, that's enough footage. Oke, jadi ceritanya ini udah di puncaknya nih. Tahu jalan kayaknya udah sekitar sejam setengah. Wait, I will go there. Oke, so jadi kita bakal ngeliat ini gimana pemandangannya di puncak. Mudah-mudahan worth it. Ini betis gue kayak udah mau meledak. Tapi gak apa-apa. Yeah, looks good. Jadi buat ngejawab pertanyaan gue sebelumnya, worth it gak nih naik ke puncak buat ngeliat pemandangan ini? Enggak anjir, gue bisa ngeliat beginian di Google. Mahal amat. Neropong doang. Pakai kamera juga bisa gue. Ini ternyata tempat rekreasinya ini guys. Di sini mulai banyak orang karena gue baru tahu di depan tempat wisata ini ada tempat parkirnya. Jadi mereka parkir di depan aja gitu, nggak ngelewatin gunung kayak gua. Yeah, absolutely. Yeah. Stone Saddle. We're supposed to sit on this? No, Yes. you cannot. But mom, like go, mom, sit on I it. And she go. really went. Yeah, it's saddle, yeah. So I thought it's. Yes. To taki odruch był. Ini kita milih waktu yang benar-benar nggak tepat karena ternyata ada wisata sekolah, beberapa sekolah nggak tahu satu nggak tahu dua yang ke tempat ini gitu. Jadi penuh banget, apalagi penuh sama bocah begini, bocah SMP. Tapi bocah SMP juga lebih tinggi dari gua. Ooh, check out that view. Ooh. Thanks. Not you. you. You need to be mean to me, seriously. Jadi nama tempat wisata ini tuh Buetnes Kau. Ini tuh ceritanya kayak labirin gitu. Yang dulunya tuh ini ceritanya dasar laut beberapa miliar tahun yang lalu. Ini setahu gua ya diceritain sama istri gua. Gua juga nggak tahu deh benernya kayak gimana. Jadi di dalamnya tuh kayak labirin gitu. Kita tuh ngelewatin yang dulunya mungkin terumbu-terumbu karang kali ya. Dan jalannya tuh susah banget. Sini juga banyak bentuk batu-batu menarik kayak yang tadi di depan kayak saddle kuda. Ada yang bentuknya monyet, onta, dan kepala kuda kalau nggak salah. Ini jalannya sempit banget, kayak gang tikus. Karena bahu dan perut gue lebar, jadi sedikit susah buat bermanuver di labirin ini.
Gak nyangka gue di body shaming sama tempat wisata. Oh, is it done? Setelah ngelewatin labirin itu, di sini ada kayak semacam pendopo buat kita istirahat kali ya. Ada juga sejarahnya ini kenapa terjadi, tapi gue males baca. Oke, jadi sebenarnya kita bisa lanjut ke depan, tapi karena gue bilang, aduh, gue udah gak kuat, capek, pengen pulang. Jadi akhirnya mereka bilang, ya udah kita pulang aja. Ngomong-ngomong, sebelum kita pergi, gue ini nggak sarapan ya, karena gue bangunnya telat. Jadi yang kepikiran gue di sini tuh boro-boro mau ngedaki, cuma pengen makan. Going to McDonald's? Meskipun sekarat, capek, dan lapar, tapi kalau ngelihat Doi senyum sih, hehe. Pemandangan waktu kita ke bawah pun gak kalah cakepnya. Lihat tuh. Oke, jadi sekarang kita jalan pulang, daki ke bawah. Capek sih tapi nggak secapek tadi. Ntar gua kasih lihat ininya apa, jalannya. Sekali lagi maaf karena ngerekamnya makin goyang, karena gue udah capek dan mata pun mulai kunang-kunang karena gue belum makan sama sekali. Sebelum kita makan, kita mampir ke tempat gereja Tengkorak, tapi karena penuh dan kita nggak boleh ngerekam di dalam, jadi kita urungkan. Ini restoran tempat kita makan sekarang. Di restoran ini pun interiornya gunung banget, banyak binatang-binatang begitu. Terus interiornya kayu, jadi enak lah, cozy banget gitu. Our food arrived and Fine, yeah. it's just a bucket of ribs. Wow. Yang ini ikan dan kentang goreng, side salad, dan ada lemonnya. Yang ini tuh ribs, seember kecil sama baget, sama ada salad juga. Dan yang ini tuh sop ikan. Enak banget sumpah. Ini ceritanya habis gue serang semua. Ngomong-ngomong ini bukan gue yang habisin semua loh ya. Kita share loh. Jadi di sebelah restoran tadi ada ini apa? Kayak peternakan gitu, peacock. Apa ya, kaswari apa? Indonesianya nggak tahu punya itu. Oh, oke. What's peacock in Indonesia? In Indonesia? Setelah puas ngelihat merak, kita pun memutuskan buat pulang. Ini di sini kaki gue udah mati rasa dan gue udah kenyang banget, tapi senang banget lah. Oh, ngomong-ngomong, kalau kalian emang suka konten kayak gini, gimana gue traveling, kalian bisa tulis di komen dan jangan lupa like, subscribe, share, dan pencet tombol bel notifikasinya. Terima kasih buat nonton dan see you di episode berikutnya.